dari minor dan kofaktor. Anggap suatu matriks A, n kali n, maka minor dari suatu anggota matriks A, Aij, dinotasikan sebagai Mij dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks hasil penghapusan baris I dan kolom ke J. Kofaktor dari anggota matriks A, Aij dapat didefinisikan sebagai Cij sama dengan min 1 pangkat I tambah J kali Mij. Minor dan kofaktor dari suatu matriks adalah suatu bilangan, bukan matriks. Mari kita coba selesaikan dua contoh soal berikut. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal, kita tinjau kembali untuk matriks ordo 3x3 dan 4x4 serta ordo 2x2, di mana kalau ordo 3x3 polanya itu seperti ini, positif, positif, dan seterusnya. Jadi untuk min 1 pangkat 1 tambah 1, ini artinya min 1 yang berada pada baris 1 kolom 1, maka hasilnya akan menjadi positif 1. Sedangkan untuk min 1 pangkat 1 tambah 2, itu artinya dimana min 1 yang berada pada baris pertama dan kolom kedua, yang dimana nilainya akan negatif, maka hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan untuk min 1 pangkat 1 tambah 3, dimana barisnya adalah baris pertama dan kolomnya adalah kolom ketiga, dan hasilnya adalah positif. Untuk ordo 4x4, contohnya min 1 pangkat 1 tambah 4, yaitu baris ke-1 kolom ke-4, maka hasilnya akan negatif. Untuk ordo 2x2, A, B, C, D, maka dikali silang A kali D, AD, B kali C, BC, maka AD kurang BC. Mari kita coba untuk nomor 1. Matriks A sama dengan baris pertama 3, 1, min 4, baris kedua 2, 5, 6, baris ketiga 1, 4, 8. Hitunglah nilai dari minor 1, 1 dan kofaktor 1, 1. Di sini karena ditanya minor 1, 1, otomatis kita coret yang baris pertama kolom pertama, sehingga minor 1-1-nya tersisa 5, 6, 8, dimana ini kita kali silang 5 kali 8 40, 6 kali 4 24. Karena ini matriks ordo 22, maka tandanya minus. 40 dikurang 24 sama dengan 16. Dan untuk mencari nilai kofaktor 1-1-nya, yaitu kita masukkan dulu rumus yang ini. Kemudian C11 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 kali minor 1, 1. C11 sama dengan minus 1 kuadrat dikali 16, atau minus 1 kali minus 1, 1 kali 16. Hasilnya positif apa negatif? Kita lihat dari tinjauan matriks yang sebelumnya. Karena di sini baris pertama kolom pertama, maka hasilnya adalah positif 16. Soal nomor 2, matriks A sama dengan baris pertamanya 3, 1, 2, baris keduanya 4, 5, 1, dan baris ketiganya 2, 1, 2. Hitunglah nilai dari minor 1, 2 dan kofaktor 3, 3. Di sini minor anggota A12 adalah minor 12 sama dengan, karena dia baris pertama kolom kedua, otomatis baris pertama kolom keduanya kita tutup, sisanya 4, 1, 2, 2. 4, 1, 2, 2 kita kali silang, 4 kali 2, 8, 1 kali 2, 2, 8 kurang 2 sama dengan 6. Kofaktor A33 adalah kofaktor 3, 3 sama dengan minus 1, 3 tambah 3 kali minor 3, 3. Di sini min 1 pangkat 3 tambah 3 tadi kan 6 dikali
Minor 33 hasilnya 6 dikali 6 sama dengan 6. 6 ini positif atau negatif? Kita tinjau ulang dari sini. Baris 3 kolom 3 yaitu nilainya positif, maka 6 ini adalah positif. Mari kita koreksi dua contoh soal yang sudah kita kerjain tadi. Apakah jawabannya sudah benar atau masih ada yang salah? Teorema 211. Determinan dari suatu matriks A n kali n dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari anggota-anggota baris mana saja dan kolom mana saja dari suatu matriks dengan kofaktornya. Determinan A sama dengan AI1 CI1 ditambah AI2 CI2 sampai AIN CIN disebut ekspansi kofaktor baris ke I. Sedangkan determinan A sama dengan A1J C1J tambah A2J C2J sampai dengan ANJ CNJ disebut ekspansi kofaktor kolom ke J. Metode ini disebut dengan ekspansi kofaktor atau perluasan kofaktor. Pembuktian teorema 211, misalkan pada matriks dengan ordo 3x3, maka ini matriks A dan ini matriks kofaktornya. Sehingga maka determinan A sama dengan A11 C11 ini didapatkan dari baris matriks A dengan baris matriks kofaktor. Jadi A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13, kemudian A11 C11 ditambah A21 C21 ditambah A31 C31. Operasi ini dilakukan sampai dengan baris kedua, kolom kedua, dan baris ketiga, kolom ketiga. Perhatikan bahwa dalam setiap persamaan, anggota dan kofaktornya semuanya berasal dari baris atau kolom yang sama. Persamaan-persamaan inilah yang disebut dengan perluasan kofaktor. Perluasan kofaktor terkait tinjau matriks umum ordo 3x3. Di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan 2 menunjukkan bahwa determinan A bisa dihitung dengan mengalihkan anggota-anggota pada kolom pertama A dengan kofaktornya dan menambahkan hasil kali yang didapatkan. Metode menghitung determinan A disebut perluasan kofaktor di sepanjang kolom pertama A. Nah, berikut adalah cara untuk menyelesaikan soal nomor 1. Yang pertama dengan menggunakan perluasan kofaktor di sepanjang kolom pertama A, di mana hasilnya adalah min 1. Dan yang kedua dengan menggunakan perluasan kofaktor di sepanjang baris pertama A, dan di mana hasilnya juga min 1. Nah, jadi ini penyelesaian untuk nomor 2. Hitunglah determinan A pada matriks 4x4 dengan menggunakan operasi baris, di mana matriks A-nya sama dengan baris pertama 3, 5, min 2, 6, baris kedua 1, 2, min 1, 1, baris ketiga 2, 4, 1, 5, dan baris keempat min 3, 7, 5, 3. Penyelesaiannya yang pertama dengan menambahkan penggandaan yang cocok dari baris kedua ke baris-baris yang tersisa, kita peroleh determinan A sama dengan seperti ini. Matriks tersebut disebut dengan perluasan kofaktor di sepanjang kolom pertama. Kemudian min matriks min 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 8, 0. Kita tambahkan baris pertama ke baris ketiga. Dari bentuk yang ini, baris pertama
dan kolom pertamanya kita coret, kemudian yang tersisa 3393, dan ini disebut perluasan kofaktor di sepanjang kolom pertama, dan kemudian sama dengan min 1 matriks 3393, kemudian ini dikali silang, dan hasilnya adalah min 18. Jika suatu matriks A n kali n di mana n lebih besar dari 3, maka determinan matriks tersebut dapat dicari dengan menggunakan ekspansi kofaktor sebagai berikut. Di sini ada trik menggunakan kofaktor juga dalam menghitung determinan, yaitu pilihlah baris atau kolom yang memiliki anggota bernilai 0 yang paling banyak. Jika suatu matriks A, n kali n, dan Cij adalah kofaktor dari Aij, maka suatu matriks kofaktor dari A adalah A sama dengan C11, C12 sampai dengan C1n, C21, C22 sampai C2n, Cn1, Cn2 sampai dengan Cnn. Transpose dari matriks disebut adjoint, dinotasikan dengan ADJ matriks atau kita baca dengan adjoint A. Teorema 212. Jika suatu matriks A n kali n dapat dibalik, maka matriks balikan atau inverse n dari matriks A adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Teorema 212. Pertama, kita tunjukkan bahwa A adjoint A sama dengan determinan A 1. Tinjau hasil kali. Anggota-anggota dalam baris ke I dan kolom ke J dari hasil kali A adjoint A adalah AI1 CJ1 tambah AI2 CJ2 sampai dengan AIN CJN persamaan 7. Lihat gambar di atas. Jika I sama dengan J, maka persamaan 7 adalah perluasan kofaktor dari determinan A di sepanjang baris ke I dari A dan J. Jika I tidak sama dengan J, maka A dan kofaktor berasal dari baris yang berada dari A, sehingga nilai persamaan 7 adalah 0. Oleh karena itu, A adjoint A sama dengan seperti pada gambar di atas, maka determinan A1 persamaan 8, karena A bisa dibalik, A tidak sama dengan 0, oleh karena itu persamaan 8 bisa ditulis ulang sebagai berikut, 1 per determinan A, dalam kurung, A adjoint A sama dengan 1, atau A buka kurung 1 per determinan A adjoint A sama tutup kurung sama dengan 1, mengalihkan dari kiri kedua ruas dengan A pangkat min 1 akan menghasilkan A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A adjoint A.